Halo Sobat Planters, perkenalkan saya Fajri Sidik Pratama, Asisten Pengolahan PKS Rambutan. Nah, Sobat Planters, pada saat kali ini kita akan membahas modul 1, yaitu tentang kepemimpinan. Nah, kita bisa sering mendengar nih antara pemimpin dan manajer. Antara pemimpin dan manajer ada perbedaannya loh. Apa aja sih? Manajer sedangkan pemimpin nah, tapi pemimpin itu apa sih? Nah, jadi Sobat Planters, kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain dalam mencapai tujuan. 7 kemampuan dasar pemimpin: planning, turning up, organizing, motivating, changing, supervising, and caring quality. 5 behaviors of great leaders. Yang pertama, model of the way. Yang kedua, inspire the serve vision. Yang ketiga, challenge the process. Dan yang keempat, encourage the heart. Dan yang kelima, enable others to act. Ngomong-ngomong masalah kepemimpinan, tidak lepas atas 2 unsur nih Planters. Ada leadership dan followership. Nah, leadership itu apa sih? Leadership itu adalah sebuah proses atau kemampuan seseorang untuk mengatur sekelompok orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan followership seseorang untuk menjadi kompeten dan proaktif dalam menjalankan instruksi. Terus, untuk menjadi seorang leadership yang efektif, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah terapkan aturan profesional dengan sentuhan kemanusiaan. Kalau untuk menjadi seorang followership yang efektif, yang pertama adalah bersedia meninggalkan ego. Kedua, pahami orang. Memiliki daya tahan. Yang ketiga, senantiasa sadar dan paham atas perubahan tren. Nah, sisanya apa? Ini untuk menjadi seorang leadership yang efektif. Dan untuk menjadi seorang followership yang efektif, Sobat Planters, selain itu, sebagai pemimpin, kita ada yang namanya prinsip leader 360. Apa sih maksudnya? Jadi seorang pemimpin harus lead up, harus mampu mempengaruhi atasan, lead across, harus mampu berkoordinasi dengan sesama jawatan, lead down, harus mampu membimbing bawahan, yang terakhir ada lead in, harus mampu mengendalikan diri sendiri. Nah, sebagai atasan atau pemimpin leadership, kita harus bisa mengatur bawahan. Ada konsep yang namanya monitoring dan coaching nih para Planters. Apa sih bedanya? Jadi di monitoring ini adalah kita bisa memberi petunjuk dan membekali. Sedangkan di coaching itu lebih ke memberdayakan dan memaksimalkan. Apa sih yang perlu diberdayakan dan dimaksimalkan? Ya adalah kemampuan dalam diri pribadi masing-masing orang yang kita bawa. Sobat Planters, antara konseling dan coaching itu punya perbedaan utama. Kalau konseling Sobat Planters itu fokus kepada mengatasi masalah lalu seseorang dan untuk pengembangan diri dia di masa kini. Sedangkan coaching itu fokus untuk pengembangan diri di masa kini untuk perbaikan masa depan yang bersangkutan. Jadi cukup sekian untuk modul 1 PLDP Tekpol Angkatan 27 PTPN. Kita ketemu lagi di modul selanjutnya. Bye.